kita tata ulang lagi Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam pasti terjadi korupsi yang besar-besaran untuk menegur, mensomasi para gubernur dan kepala daerahnya. Jangan lagi pejabat-pejabat ini kurang ajar. Deddy Mulyadi dengan Pergub nomor 11 menyusahkan pertambangan di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, postulat berpikir saya berdasarkan Al-Quran, surat At-Taubah ayat 105. Dibacakan artinya aja biar jelas. Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang yang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Ini udah 1447 tahun lalu. Ukurannya Rasulullah bekerja maksimal diukur dari waktu 23 tahun. 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Hasil pekerjaan Rasulullah yang dimuliakan oleh itu, utusan Allah yang sempurna, berhasillah tegaknya sistem ajaran Islam yang diakui oleh dunia. Kurang lebih hari ini yang mengakui Islam 2 miliar manusia dari total 8 miliar. Apa pekerjaan kita sekarang? Maka kita fokus kepada reformasi total. Kalau istilah Pak Presiden Prabowo kaitan dengan transformasi. Reformasi transformasi. Bagaimana itu akan terjadi kalau tidak dibangun dengan satu teori? Maka tawaran gagasan saya, teori Osjibedil ini bisa dipakai landasan. Kenapa? Karena Osjibedil ini cara berpikir dan berjiwa intelektual. Jika orang siapapun dia, agamanya apapun, kalau cara berpikirnya objektif, sistematis, dan toleran, dipastikan orang itu berjiwa intelektual, jujur, benar, dan adil. Nah, tidak bermaksud promosi, tapi bukti konkret ada dalam satu buku. Jadi uraian ini berupa teori, juga sekaligus praktek yang ada. Bagaimana melihat justru perkembangan di Indonesia ini, menurut hemat saya, tidak berdasarkan objektivitas, lawannya menjadi subjektif, tergantung kepentingan-kepentingan, tergantung kepada kelompok-kelompok tertentu. Kalau dalam hal ini dikenal dengan oligarki yang punya subjektivitas tersendiri yang mengalahkan objektivitas. Yang kedua, cara kerjanya tidak berurut dengan baik, acak adut, semaunya saja, cek sunama kumaha aing wae, ya, manajemen aing-aingan. Jadi menurut saya sendiri, seenaknya saja. Dan itu tercermin dari tiap pergantian presiden dalam pengertian setelah reformasi. Jadi tidak ada GBHN. Kalau dulu ada GBHN, ada panduan, arahan, garis besar haluan negara. Jadi jelas tahapannya, repelita dan lain sebagainya. Terlepas kita tidak suka dengan Orde Baru, tapi kalau ada yang bagus, kenapa tidak? Nah, dalam perspektif itulah saya menilai secara objektif, sistematis, dan toleran, kita tata ulang lagi Indonesia. Itu artinya reform. Reform itu sebenarnya tata ulang, membentuk kembali, mereform untuk keadaan yang tidak dikehendaki sesuai yang kita kehendaki, tapi cara berpikir harus ditopang oleh objektivitas, sistematis, dan toleran, dan ditopang oleh jiwa yang intelektual, jujur, benar, dan adil. Saya menyoroti dua hal: satu hukum, dua sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang tadi disebut dananya paling besar 400 triliun lebih dalam pengertian energi.
Dalam konteks energi ada non-renewable yang tidak dapat diperbaharui dan yang renewable yang dapat diperbaharui. Seperti emas, minyak tidak bisa diperbaharui. Ya. Yang lain-lain masih bisa karena ada reboisasi dan lain sebagainya. Tapi kalau berkaitan dengan sumber daya alam tadi yang non-renewable, inilah yang terbatas. Nah, inilah yang harus dikaji secara reformasi sekarang ini. Satu contoh konkret misalnya 3 sumber daya alam, 1 batu bara, kita menghasilkan 3.000 triliun per tahun. Yang kedua, kelapa sawit 1.500 triliun per tahun. Yang ketiga, nikel 1.000 triliun. Jadi 3 komoditas saja menghasilkan 5.500 triliun, mampu menutupi APBN yang kurang lebih terakhir 3.800. Sebelumnya malah cuma 3.400. Nah, jadi dalam perspektif pengelolaan sumber daya alam pasti terjadi korupsi yang besar-besaran. Pasti. Kenapa? Karena hasil pembangunan negeri kita tidak dari sumber daya alam, hanya 8%. Yang dari pembangunan yang dikeruk berdasarkan pajak. Sementara pajak, harusnya para kiai mengingatkan, di dalam ajaran Islam tidak dikenal pajak. Mana ada ajaran Islam tentang pajak? Yang ada infak. Mari kita reform istilah pajak, harus diganti dengan infak. Karena beda filosofis. Karena kalau pajak itu dipaksa, dipungut. Kalau Islam berbasis hitungan resmi. Bagaimana hitungannya? Dan Allah membatasi dalam perspektif tentang infak itu 1/5 dari sumber daya yang ada. Dalilnya surat Al-Anfal ayat 41. Jadi 1/5 itu 20%. Ya, untuk dihitung hasil pertanian, sumber daya alam lainnya itu 20%. Memang di situ diistilahkan ghanimah. Kenapa diistilahkan ghanimah? Hasil rampasan perang. Mau apa coba kaitan dengan yang tidak ada ghanimah? Mau capres butuh berapa anggaran triliun? Kurang lebih bisa 5 triliunan untuk capres. Gubernur 300 miliar sampai 500. Wali kota, bupati tadi dihitung oleh Gus Nur bisa sampai 50 miliar. Ya. Itu budget yang untuk perang secara politik. Namanya ghanimah juga dong. Ketika dia berkuasa, kalau presiden menguasai APBN yang 3.800 triliun, nah 1/5-nya 20% itu diinfakkan untuk rakyat dalam bentuk pendidikannya, kesehatannya, perumahannya, lapangan kerjanya. Jadi konkret, sehingga orang-orang itu sejahtera lahir dan sejahtera batinnya diukur dari kebebasan ekspresi agamanya. Yang wanita kerja di tempat satu tertentu tidak boleh dilarang ketika dia memakai kerudung, karena itulah kesejahteraan batin. Yang kedua, hiburan. Lihat para buruh tidak pernah menikmati hiburan, harus direformasi. Per 6 bulan sekali digilir dari pabrik-pabrik, di komunitasnya dibikin sektor-sektor untuk misalnya ada bonus ujrah misalnya. Itu sangat mungkin. Nggak ada yang ngambil duitnya dari mana? Sumber daya alam ini tadi, bukan dari pajak. Maka istilah pajak sebisanya diganti dirjen infak. Nah, bisa kenapa susah? Itu baru reformasi. Ya. Kenapa harus tergantung pajak? Itu konsep penjajah itu. Kecil-kecilannya tuh preman di pasar main palak-palak itu. Kenapa kita punya konsep sendiri namanya infak, sodako? Ya, zakat kok nggak dipakai. Ini kufur secara nikmat gitu. Karena sumber daya alam di Indonesia ini luar biasa. Sekedar bandingan panjang pantai di dunia ini, Indonesia ini nomor 2 di dunia setelah Kanada. Kurang lebih 5 juta kilometer. Tapi lihat para nelayan miskin, terpinggirkan, tidak bisa melaut karena tidak ada bensin dan lain sebagainya.
dan ada bajak lautnya. Oleh karena itu saudara-saudara, tawaran gagasan saya dalam konteks sumber daya alam ini, nanti kita juga bentuk gerakan peduli pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Jadi gerakan GPPS SDA LH untuk menegur, mensomasi para gubernur dan kepala daerahnya. Misalnya Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, kok garap apa saja itu sumber daya alam yang ada di seputar Jawa Barat? Bagaimana batu baranya, bagaimana kelapa sawitnya, bagaimana pasir besinya, bagaimana seluruh isi alam semesta yang ada di Jawa Barat. Berkait dengan itu harus sesuai dengan pasal 33 ayat 3. Bumi, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Nah, ini harus di-report. Jangan lagi pejabat-pejabat ini kurang ajar, menyusahkan para tambang dengan aturan-aturan. Terutama saya kritik Deddy Mulyadi dengan Pergub nomor 11, menyusahkan pertambangan di Jawa Barat itu, sehingga harus izin ini, izin itu yang sebenarnya tidak perlu. Bahkan sudah ada yang lengkap izinnya semua, tetap diganggu sehingga tidak bisa operasi. Ingat, ketidakoperasian dari para pengusaha menimbulkan banyak pengangguran, menimbulkan kekurangan pendapatan daerah dan lain sebagainya. Kenapa kau bertahan kepada satu aturan yang tidak proporsional? Nah, ini insya Allah saya dengan kekuatan ilmu yang Allah berikan bisa mensomasi ini, sehingga membalik kepada hasilnya itu yang 80% tadi dari pajak justru harus diambil dari sumber daya alam. Dan syaratnya tidak ada lagi privatisasi dalam konteks sumber daya tadi, karena ini sesuai dengan hadis, rumput-rumputan, api, air, tanah tidak boleh dikuasai, diprivatisasi. Itu harus good public, barang untuk publik. Jadi negara seperti pasal 33 tadi ayat 3, kuasai oleh negara dan diperuntukkan untuk semakmur-makmurnya rakyat. Jadi transformasi Pak Presiden harus konkret. Jangan masih ada model-model yang membuat privatisasi tadi. Nggak ada lagi tuh 9 cacing, 9 naga, nggak ada itu. Harus semuanya dalam dimensi infak yang harus terukur tadi. Jadi tidak ada yang merasa dirugikan, karena ini dimensinya juga ibadah. Nah, yang kedua, bidang hukum, satu persoalan serius yang sampai sekarang tidak terselesaikan atau belum, yaitu pertanggungjawaban presiden. Mungkin akan ada undang-undang tentang lembaga kepresidenan, tapi belum memuat tentang tanggung jawab presiden. Presiden enak saja 5 tahun berlalu, kemudian bisa kampanye lagi, bikin lagi karena duit udah banyak, bisa lagi tipu sana tipu sini, nggak ada pertanggungjawabannya. Mana pertanggungjawaban presiden? Nah, ini harus direport. Dimulai dari Pak Prabowo yang punya hati nurani membela Palestina yang luar biasa kemarin, ya, terlepas banyak kekurangannya, yang penting dia berhasil. Jadi saya in position sekarang sejak 2014 2019, 2 kali periode Prabowo presiden, saya jadi advokat. Jadi saya mendukung beliau. Sekarang tidak ada kepentingan apapun, tapi logika berpikirnya masih bisa diharapkan untuk perubahan. Sehingga perubahan yang dimaksud ke depan adalah transformasi, merubah bentuk keadaannya. Dalam konteks hukum di bidang kepolisian, nanti Pak Ugro yang akan lebih jauh, tapi satu kata saja, ganti Kapolri, jaksa, ganti jaksa agung, baru itu mereform yang ada. Kalau masih dia saja, tidak mungkin akan ada reformasi dalam bidang hukum tadi. Saya kira jelas, tegas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.